1811. Kamu tertarik dengan si pengemis itu? Tanya Lilia. Damar mengangguk kemudian menjawab, ya, dia terlihat seperti guru. Tidak ada salahnya jika kita mengikutinya. Mungkin saja dia tahu tempat-tempat misterius. Lilia mengangguk setuju. Pelayan, tolong bungkuskan beberapa makanan, ujar Damar sambil tersenyum. Dia membungkus beberapa buah makanan yang terlihat seperti gorengan. Kemudian membawanya. Dia masih menggendong Harera di punggungnya kemudian berjalan di sepanjang jalan di mana si pengemis itu menghilang. Tidak lama kemudian, dia mendengar sebuah suara. Kalian yakin tidak ingin membelinya? Ini tidaklah mahal. Hanya dengan sedikit uang kamu sudah bisa mempelajari ilmu ini dan membawanya pulang. Ilmu ini berasal dari zaman kuno. Kalau kamu bisa menguasainya, kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa masuk ke langit maupun planet manapun dengan mudahnya. Selain itu, para pemimpin Kealut akan menjadi pendukungmu. Pendeta Agung hanya akan menjadi orang yang meramaikan kasurmu. Di hadapan laki-laki tua itu ada beberapa anak ingusan yang sedang berdiri menatapnya. Mereka menatap pengemis Rin, sepertinya perasaan mereka mulai tergerak dengan kata-katanya. Pengemis Rin, kamu sedang mencoba menipu orang lagi ya? Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang cukup lantang. Sepertinya mereka adalah orang tua dari bocah ingusan itu. Ketika mereka muncul, mereka langsung memukul pengemis Rin. Setelah memukul pengemis Rin sampai puas, mereka akhirnya berhenti. Kemudian mereka menarik anak-anak mereka dan pergi seraya berkata dengan nada marah, dasar manusia tidak berguna. Kalau sampai sekali lagi aku menemukanmu menipu anak-anak lagi, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Setelah kerumunan itu pergi, barulah pengemis Rin terhuyung-huyung bangkit dari atas tanah. Kemudian dia menepuk-nepuk pantatnya dan melirik Damar dengan sudut matanya. Setelah itu dia berjalan pergi. Damar menarik Lilia agar terus mengikuti si pengemis itu bersama dengannya. Tidak lama kemudian, Damar melihat si pengemis itu duduk di sebuah tempat yang terlihat jelek dan berantakan. Kamu tahu kan jika aku pasti akan datang? Tanya Damar kepada pengemis Rin. Pengemis Rin mengangkat kepalanya, lalu berkata kepada Damar, anak muda, sepertinya ada yang tidak beres dengan dirimu. Kamu tidak berasal dari sini. Selain itu, aku juga masih bisa mencium bau penjaga pintu dari tubuhmu. Damar terpana, bau penjaga pintu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud dari perkataan orang tua ini. Si orang tua itu kemudian melihat benda yang berada di tangan Damar. Lalu dia tersenyum dan mengaitkan jarinya ke benda itu. Dan berkata, aku sudah membantumu menyelesaikan masalah yang akan membuatmu kesusahan. Dan sekarang kamu membawakanku sesuatu sebagai imbalannya. Kamu ternyata anak muda yang cukup sopan. Menyelesaikan sebuah masalah. Ekspresi wajah Damar tampak berubah. Aku sudah menghapus ingatan para ahli bela diri berzirah perak tentangmu, jawab si orang tua itu. Damar dan Lilia saling berpandangan. Menghapus ingatan, karakteristik yang sama dengan punya Tigreal. Damar bergegas memberikan barang itu kepada si Patwa seraya berkata, lalu apa maksud dari bau para penjaga pintu? Penjaga itu adalah anjing yang suka menggerakkan ekornya atau suka merendahkan diri sendiri. Orang tua itu langsung membuka bungkusan makanan dan memakannya dengan lahap. Wajahnya menatap Damar dengan wajah cemberut kemudian berkata, baiklah, kalian sekarang bisa pergi. Damar sungguh tidak menyangka, orang tua ini ternyata hanya mengambil barangnya kemudian pergi begitu saja. Bahkan dia juga tidak menanyakan hal apa yang diinginkan oleh Damar dan yang lainnya. Setelah makan beberapa gigitan, orang tua itu langsung menatap Damar dengan mata berbinar seraya bertanya, apa kamu juga ingin membeli barang? Selesai berbicara, orang tua itu langsung mengeluarkan sebuah buku rahasia yang tadi sempat ditawarkannya kepada orang lain. Damar dengan cepat mengambil buku itu. Ketika dia baru saja membukanya, tiba-tiba saja Lilia langsung menutup mata Harera. Damar terdiam, wajar saja jika laki-laki tua ini dipukuli oleh orang-orang. Buku misterius apa ini? Seluruh isi buku ini hanya berisikan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Bahkan posisi tubuh yang ditunjukkan dalam buku ini juga terlihat sangatlah nyata. Damar membaca buku itu kembali kemudian pupil matanya tampak menyusut. Damar selalu merasa, pasti ada sesuatu dari buku misterius ini. Sepertinya ada beberapa hal yang melibatkan yin dan yang di dalamnya. Buku ini pasti tidaklah sesederhana kelihatannya. Brak, Lilia tiba-tiba saja mengambil buku itu, lalu berkata, kami tidak usah membeli buku seperti ini.
Orang tua itu tidak terlihat marah sama sekali. Dia mengambil buku itu dan meletakkannya di lengannya. Setelah itu dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua adalah penyusup." Damar menyipitkan matanya lalu berkata, "Lalu, dari saat kalian masuk ke dalam kota, aku sudah memperhatikan kalian." Kemudian si orang tua kembali berkata, "Tenang saja, aku tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun. Aku sudah menjumpai banyak hal selama aku hidup. Dan hal yang sudah menjadi kebiasaanku adalah menutup mulut rapat-rapat. Kamu memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Kamu hanya perlu menggerakkan jarimu, lalu kamu bisa menjadi orang kaya raya. Tetapi, kenapa kamu malah menjadi seorang pengemis? Bahkan kamu juga sampai dipukuli oleh orang-orang itu." Tanya Damar penasaran, "Apa mungkin mereka bisa menyakitiku?" Tanya pengemis Rin sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan tersenyum. Damar menggelengkan kepalanya, walaupun Damar tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya dari pengemis Rin. Tetapi setelah mengamatinya, Damar sangat yakin jika kekuatan pengemis Rin sangatlah tinggi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bisa menyakiti pengemis Rin. Jadi, memangnya kenapa kalau aku dipukuli? Hal yang aku nikmati adalah prosesnya. Sudahlah, kalian anak muda pasti tidak akan mengerti, jawab pengemis Rin sambil menghela napasnya dan menggelengkan kepala. Damar kemudian menyipitkan matanya seraya berkata, "Kamu sengajakan memancing kami untuk datang ke sini." Pengemis Rin terkejut kemudian dia berkata sambil terus menatap Damar, "Kenapa kamu mengatakan itu? Kamu mengatakan kalau kamu sudah memperhatikan kami sejak kami masuk ke dalam kota. Lalu di tempat makan tadi, kamu juga muncul di sana kemudian kamu dipukuli dan kamu juga menatap ke arahku. Oleh karena itu, kami mengikutimu. Tidak lama kemudian, kamu kembali dipukuli oleh orang. Jadi, aku pikir semua itu bukanlah suatu kebetulan. Otakmu cukup bagus juga," seru si pengemis Rin dengan nada tenang. "Jadi, entah ada alasan apa, sampai kamu memancing kami untuk datang ke sini. Apa yang ingin kamu lakukan kepada kami?" Tanya Damar. "Sederhana saja, aku ingin memperingatkan kalian." Pengemis Rin berkata sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kemudian setelah menjilati piringnya, dia kembali berkata, "Tidak masalah jika kamu datang dari luar. Hal yang lainnya juga tidak masalah. Tapi jangan kamu asal bertindak di tempat ini. Jika tidak, nantinya kamu bisa mati menyedihkan di tempat ini." "Kamu bisa melakukannya?" tanya Damar. "Bisa saja aku yang melakukannya, bisa juga orang lain. Tetapi aku ingatkan sekali lagi, lebih baik kamu berhati-hati dalam bertindak." Kemudian dia kembali berkata sambil tersenyum, "Makanan ini enak, aku juga sudah selesai bicara. Sekarang aku akan pergi melihat gadis itu. Aku ingin bertanya satu hal kepadamu." Damar berusaha menahan pengemis Rin agar tidak pergi. "Apa kamu tahu ada tempat misterius atau aneh di sini?" tanya Damar. Pengemis Rin menghentikan langkahnya, lalu menatap Damar dan berkata, "Aku sudah mengatakannya kepadamu, berhati-hatilah dalam bertindak di tempat ini. Jangan kamu coba-coba menyentuh hal itu. Semua itu adalah hasil peninggalan nenek moyang kami. Kamu hanyalah orang luar, kamu tidak berhak menyentuhnya sama sekali." Ketika dia sedang bicara, matanya langsung menyipit. Napasnya juga terdengar semakin kuat, dia berusaha menggunakan kontrolnya yang sangat kuat untuk menekan Damar. Damar merasa sangat terkejut, sepertinya dia sudah terlalu meremehkan pengemis ini. Pada awalnya, Damar berpikir jika laki-laki tua ini hanyalah ahli bela diri tinggi biasa. Tetapi dari penekanan yang diberikan oleh laki-laki tua ini kepada Damar, Damar sadar kalau sebenarnya laki-laki tua ini adalah ahli bela diri setengah dewa. Bersambung 1812. Kalau kamu datang ke sini maka hiduplah dengan baik. Jangan sampai ada sangkut pautnya dengan hal lainnya. Jadilah sosok yang saling bisa menghargai. Kemudian si pengemis itu kembali berkata, "Tapi, jika kamu berani menyentuh warisan nenek moyang itu, maka jangan heran jika kamu akan mati dengan menyedihkan. Jangan pernah berpikir untuk mengotori tanganmu itu." Damar menyipitkan matanya lalu merasakan tekanan yang sama kembali menekannya. Kemudian dia berkata, "Jika aku tetap akan pergi." Damar akhirnya melepaskan aura yang ada di tubuhnya. Pengemis Rin sempat tertegun selama beberapa saat. Dia mengerutkan keningnya, rasa ketakutan tampak muncul di kedua matanya. Aura di tubuh si pengemis Rin dengan cepat mulai berkurang. Kemudian sambil terbatuk-batuk dia berkata, "Apa ini? Ternyata kamu lumayan hebat juga."
Lalu sambil menganggukkan kepalanya, dia kembali berkata, jadi kamu ingin tahu di mana tempat misterius itu? Seharusnya kamu mengatakannya sejak tadi. Aku ini orang yang tahu segalanya, dan akan mengatakan segala hal yang aku tahu. Damar hanya bisa terpana. Orang ini sungguh orang yang sangat aneh. Di depannya masih saja berlagak layaknya seorang senior. Damar terus memperhatikannya, dan Damar berpikir kalau orang ini orang yang suka bermain-main. Tetapi ketika Damar menunjukkan aura tubuh yang dimilikinya, secara cepat orang ini berubah menjadi seekor anjing yang suka menjilat. Ketika pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kalau kamu pasti bukan orang biasa. Kamu itu orang yang termasuk dalam hierarki naga dan Phoenix. Pengemis Rin kemudian kembali berkata, kamu bertanya kepada orang yang tepat mengenai tempat misterius. Aku bisa membawamu menuju ke sana. Lilia juga menatap si pengemis itu dengan wajah bingung. Karena tiba-tiba saja dia bersikap ramah kepada mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika Damar dan Lilia menaruh curiga kepada pengemis Rin. Damar menatap pengemis Rin dengan curiga lalu dia tiba-tiba saja terpikir akan sesuatu. Dia pun berkata, sepertinya kamu tahu tentang banyak hal. Kalau begitu, apakah kamu tahu laki-laki yang bernama Liam? Di sisi lain, Guntur dan Lutfi sedang berdiri di kaki gunung yang memiliki puncak gunung yang sangat tinggi. Apa kamu yakin di sini? Tanya Guntur. Sepertinya begitu, jawab Lutfi sambil menelan air liurnya. Jadi, di sini ini adalah gunung kekacauan. Tanya Guntur sambil ikut menelan air liurnya. Kemungkinan besar, seru Lutfi. Kita benar-benar akan masuk ke sana. Aku tidak tahu, jawab Lutfi sambil bergumam. Setelah beberapa saat tiba di gunung kekacauan, mereka berdua akhirnya mengetahui apa arti dari tempat ini. Planet ini dikenal sebagai tempat paling misterius. Hampir tidak ada orang yang mengerti tentang tempat ini. Satu-satunya hal yang diketahui oleh orang banyak adalah, setiap berapa waktu sekali, pasti ada orang yang keluar dari gunung kekacauan. Setiap orang yang keluar adalah sosok kebanggaan langit. Mereka semua pasti sudah mengalami kenaikan tingkat di sana. Hingga akhirnya kebanyakan dari mereka memilih untuk menghilang dan tidak lagi terlihat. Dan orang luar sama sekali tidak memahami gunung ini. Gunung kekacauan seakan telah melampaui dunia ini, selain itu ada banyak hal tabu di dalamnya. Orang-orang hanya tahu jika ada orang yang menempati gunung kekacauan tetapi tidak ada yang berani masuk ke dalam gunung kekacauan. Saat ini, di hadapan kedua orang itu ada sebuah batu prasasti yang sangat besar. Di atas batu prasasti itu muncul 4 buah kata. Orang hidup tidak bisa masuk. Guntur dan Lutfi saling berpandangan di saat yang bersamaan. Di kedua mata mereka muncul kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku, saat ini, Lutfi menarik napasnya dalam-dalam, lalu berkata, sudah cukup kamu menemaniku sampai ke sini. Selanjutnya, biarkan aku sendiri saja yang masuk ke dalam sana. Kali ini, aku melihat kalian berlari ke arah mana. Tiba-tiba saja di belakang mereka muncul sebuah suara perempuan yang terdengar sangat dingin. Suaranya terdengar seperti tidak ada ekspresi sama sekali. Kurang ajar, bagaimana mungkin perempuan ini bisa mencari kita sampai ke sini? Cepat pergi, seru Guntur dengan nada marah. Di depan itu adalah gunung kekacauan, ujar Lutfi berusaha mengingatkan. Jika aku tidak mengikutimu masuk ke sana, cepat atau lambat aku pasti akan dibunuh oleh perempuan itu. Jangan banyak bicara lagi, ayo cepat pergi. Seru Guntur sambil meraih tangan Lutfi. Kemudian mereka berdua dengan cepat melewati batu prasasti dan masuk ke dalam. Di dalam kota langit, bisa terlihat jika banyak perubahan dalam sikap pengemis Rin. Damar sebenarnya tidak merasa khawatir untuk mencari tempat misterius bersama dengan pengemis Rin. Selain itu, Damar juga ingin mengetahui beberapa informasi langsung dari mulut pengemis Rin. Orang ini menyebut dirinya sebagai seorang pengemis. Tetapi sepertinya orang ini memiliki identitas yang cukup misterius. Pastinya ada banyak hal yang dia ketahui. Setengah dewa adalah posisi puncak dari tanah asalnya. Tempat ini tidak bisa menampung seorang master yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada dewa. Hal ini merupakan suatu hukum alam semesta. Apakah kamu tahu orang yang bernama Liam? Tanya Damar dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar nama yang disebutkan oleh Damar, alis pengemis Rin tampak bergerak beberapa kali. Kemudian dia menjawab, apa kamu tahu manusia pisau suci 4 jari? Manusia pisau suci 4 jari. Balas Damar sambil mengernyitkan keningnya.
Bukankah maksudmu itu manusia pisau suci 4 jari? Tanya pengemis Rin kembali. Damar cukup tercengang. Dia tidak terlalu mengenal Liam. Dia hanya tahu namanya, dan yang dia tahu jika Liam datang ke Gunung Kekacauan. Dia adalah tetua orang bumi. Liam juga memiliki ketenaran yang sama dengan Yun. Dan pada era Blade Berserker, mereka bertiga sama-sama terkenal sombong. Tetapi selain itu seperti kekurangan fisiknya, karakteristiknya, seni bela diri yang dimilikinya, Damar tidak mengerti banyak tentang hal itu. Dalam perjalanannya ini, selain untuk mewujudkan tujuannya sendiri, sebenarnya Damar juga ingin menemukan Liam. Kemudian dia juga ingin membawa Liam keluar dari tempat ini. Meskipun begitu, dia tahu kalau harapannya sangatlah kecil. Dia tidak tahu seberapa kuatkah Liam. Tetapi ketika dia melewati kabut putih, dia yakin jika orang itu tidak memiliki kekuatan setingkat dewa maka mustahil untuk bisa melewati kabut itu. Selain itu, dunia ini sangat memusuhi orang luar. Jadi ketika Liam membawa istrinya ke sini selama bertahun-tahun, kesempatan mereka untuk terus hidup di tempat ini sungguh tidaklah besar. Dia sebenarnya juga tidak terlalu merasa yakin dengan pertanyaannya itu. Tetapi ketika Damar mengajukan pertanyaan itu, pengemis Rin justru mengajukan sebuah nama kepadanya. Berdasarkan apa yang digambarkan oleh pengemis Rin tentang manusia pisau suci 4 jari, Damar langsung merasa ada kemungkinan jika orang itu adalah Liam. Sebenarnya Damar juga sudah merasakan, jika pada zaman purba tepatnya zaman Blade Berserker sepertinya memang tidak memiliki nama keluarga. Barulah setelah itu perlahan nama keluarga mulai diturunkan. Damar menarik napasnya dalam-dalam kemudian berkata, "Kamu tahu orang itu?" "Hehe, lebih dari tahu." Pengemis Rin mengeluarkan sebuah benda yang terlihat seperti tusuk gigi yang entah dia ambil dari mana. Kemudian dia berbaring di atas tanah dan mulai mengorek giginya sambil berbicara. Si Liam itu juga merupakan orang yang berasal dari luar. Mungkin kemunculannya sekitar 4-50 tahun yang lalu. Kemudian pengemis Rin berkata lagi, 4 atau 50 tahun yang lalu, dia muncul bersama dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Aku sedikit lupa. Perawakannya selalu menarik perhatian orang-orang. Ketika berbicara, ekspresi wajahnya terlihat seperti seseorang yang dipenuhi dengan rasa rindu. Kemunculannya di tempat ini langsung menarik perhatian dari banyak orang. Kamu kan juga tahu kalau sikap kami sangatlah keras dengan orang yang datang dari luar. Liam itu adalah seorang pemuda yang pendiam. Dia menghadapi pengepungan dari orang-orang itu sendirian dengan hanya menggunakan satu pisau saja. Dia juga sempat mengatakan, jika dia bukanlah orang jahat. Jika mereka semua terus mengusiknya maka dia akan menghabisi mereka semua. Dia benar-benar sendirian menghadapi orang-orang Kalut serta orang-orang lainnya. Mereka semua tidak peduli dengan ucapannya. Kemudian kedua belah pihak saling menyerang. Ujar pengemis Rin seakan dirinya terperangkap dalam kenangannya sendiri. Kepala Damar dipenuhi tanda tanya melihat raut wajah si pengemis tua yang tampak terjebak di masa lalu. Bersambung 1813. Si Liam ini tidak banyak bicara. Sambil menggendong istrinya di punggungnya dia terus membunuh orang-orang yang menyerangnya sampai tanah berubah seperti aliran sungai darah. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang memiliki kekuatan setengah dewa yang berhasil menghentikannya, ujar si pengemis Rin. Apa kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tanya Damar. Pengemis Rin tampak cemberut lalu menjawab, itu tidaklah penting. Liam ini menghadapi kepungan dari orang-orang itu sambil menggendong istrinya di punggungnya. Kemudian akhirnya dia memilih untuk melarikan diri. Lalu setelah itu selama beberapa waktu, beberapa orang tersembunyi akhirnya muncul kembali. Semua orang yang tiba-tiba saja muncul itu kemudian pergi berjalan di dunia ini. Setelah mereka mendengar nama Liam, banyak dari mereka yang memilih untuk menantangnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menang. Setelah itu, dia pergi untuk bertempur dengan orang yang ada di Gunung Kekacauan. Ada orang yang hidup di atas Gunung Kekacauan. Tanya Damar dengan ekspresi wajah yang telah berubah. Tentu saja di sana ada orang. Tetapi aku juga tidak terlalu mengetahui dengan jelas keadaan di sana. Yang jelas setiap beberapa dekade, akan ada beberapa orang tersembunyi yang muncul dan mengalami hal seperti itu. Kemudian orang itu akan kembali. Seakan semua ini sudah bisa diprediksi sebelumnya. Jadi, pertempuran Liam dan orang Gunung Kekacauan tidak diketahui hasil akhirnya. Tetapi setelah kejadian itu orang Gunung Kekacauan langsung menghilang. Dan Liam serta istrinya juga ikut menghilang.
Hal ini akhirnya hanya menyisakan legenda yang berhasil membuat orang tercengang ketika mendengarnya, ujar pengemis Rin. Sebutan manusia pisau suci 4 jari itu juga berasal dari cara dia menggunakan pisaunya dengan sangat hebat, ujar pengemis Rin sambil menghela napasnya. Ketika melihat pengemis Rin yang seakan tenggelam dalam kenangannya, Damar langsung bertanya dengan penasaran, apa mungkin kamu juga pernah berkelahi dengannya? Aku, pengemis Rin langsung menggelengkan kepalanya. Entah maksud gelengannya ini adalah sebuah sangkalan atau mungkin dia memang tidak ingin menjawabnya. Pengemis Rin kemudian terbatuk, lalu bertanya, kamu ini penerusnya atau pendahulunya? Dengan kekuatan yang mereka miliki, sangat sulit bagi orang lain untuk menebak usia mereka sesungguhnya jika hanya melihat dari penampilan luar mereka. Dengan teknologi yang tinggi dan metode penunda penuaan yang mutakhir, membuat diri mereka menjadi awet muda bukanlah suatu hal yang sulit bagi mereka. Tetapi tentu saja ada orang yang tidak peduli dengan penampilan mereka. Contohnya saja seperti orang tua ini, atau sebut saja para pecandu alkohol. Mereka merasa menunda penuaan bukanlah suatu hal yang penting. Jadi, mereka membiarkan tubuh mereka menua secara alami. Damar menarik napasnya lalu berkata, aku dan dia berasal dari satu tempat yang sama. Dia adalah tetua di tempatku. Jadi, setelah itu tidak ada informasi lagi tentangnya. Tidak ada, aku menebak kemungkinan besar dia dan penghuni Gunung Kekacauan bersama-sama mendaki Gunung Kekacauan. Gunung Kekacauan itu, orang hidup tidak bisa masuk, orang mati tidak bisa keluar. Seperti itulah yang terjadi jika seseorang masuk ke dalam sana. Entah karena kendali dari orang itu sendiri atau memang Gunung Kekacauan adalah sebuah tempat yang penuh misteri. Singkatnya, setelah saat itu dia tidak pernah lagi terlihat, hilang begitu saja, ujar pengemis Rin. Damar langsung mengerutkan keningnya, entah berapa jauhnya puncak gunung itu. Puncak gunung itu terlihat tertutup dengan kabut. Damar tiba-tiba teringat akan lukisan itu, nalurinya berkata, setiap kali dia melihat puncak gunung itu tiba-tiba saja muncul perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dia jelaskan. Setelah bertanya mengenai Liam, barulah Damar kemudian kembali bertanya, tempat misterius seperti apa yang tadi kamu sempat katakan kepadaku? Kamu mencari tempat itu karena kamu ingin mencari warisan kan? Tanya pengemis Rin secara tiba-tiba. Damar tidak menyangkalnya, dia mengangguk dan menjawab, benar sekali. Tidak mengherankan, warisan ini memang merupakan hal yang dicari untuk menembus batas dalam seni bela diri, benarkan seperti itu? Damar tidak menyangkalnya, dia hanya menganggukkan kepalanya. Pengemis Rin tersenyum sambil terus menatap Damar, lalu dia berkata, anak muda, aku lihat kamu bukanlah orang yang suka menggertak orang lain. Selain itu kamu juga tidak suka mencari keributan. Jadi sekarang, aku akan jujur kepadamu. Seni bela diri untuk menjadi dewa, sebenarnya memang ada tempat seperti itu. Tetapi seperti diketahui, di dunia ini memang ada tempat warisan seni bela diri menjadi dewa. Dan semua tempat itu terpisah-pisah. Yang pertama adalah di pedalaman Gurun Tandus. Yang kedua adalah di klan tersembunyi yang berada di Gurun Utara. Yang ketiga adalah api penyucian dari klan api. Tentu saja, ada kemungkinan hal seperti itu juga ada di Gunung Kekacauan. Oh iya, selain itu seharusnya di Kealut juga ada. Tetapi aku juga tidak terlalu yakin, ujar pengemis Rin sambil tersenyum. Pupil mata Damar tampak menyusut, lalu dia berkata, apa hanya ada tempat-tempat itu saja? Haha, pengemis Rin tertawa mengejek ke arah Damar. Lalu dia berkata, memangnya kamu pikir warisan seni bela diri menjadi dewa adalah sayuran kubis yang bisa kamu temukan di mana saja? Damar tercengang, dia merasa apa yang dikatakan orang tua ini cukup masuk akal. Tetapi ada beberapa tempat yang membuat Damar tidak habis pikir, contohnya saja lubang air awan. Mereka sebenarnya bisa dengan mudah mengendalikan tempat itu. Tetapi sepertinya Kealut tidak memilih untuk mengambil warisan itu. Mereka hanya mengutus orang untuk menjaga warisan mereka. Damar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga sama sekali tidak mengerti. Tadi kamu sempat mengatakan akan membawaku ke suatu tempat. Jadi, di mana tempat itu? Tanya Damar. Pengemis Rin terbatuk-batuk kemudian menjawab, aku sebenarnya sedang merenungkan beberapa hal. Dan aku ingin membawamu ke pedalaman Gurun Tandus. Kebetulan aku dan beberapa orang di dalam sana. Damar tampak tercengang. Dia sempat terdiam sampai akhirnya bertanya, apa kuil surga juga memiliki warisan? Apa kamu ingin pergi mencari kuil surga? Tanya pengemis Rin sambil mengernyitkan keningnya. Kamu orang Kealut,
Tanya Damar lagi. Bukan, tetapi sepertinya kamu bermusuhan dengan Kalut. Jika kalian memang sudah berkonflik, pengemis Rin terhenti. Tidak lama kemudian dia kembali berkata sambil melihat ke arah Damar, dunia ini memiliki aturannya sendiri. Mungkin kamu bisa melihat kalau banyak orang yang menderita di sini. Tetapi kalau sampai kamu memang bermusuhan dengan Kalut, atau mungkin kamu ingin mengubah aturan yang sudah ada, hal tersebut mungkin akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Aku tidak berpikir untuk mengubah peraturan dunia ini. Aku hanya ingin melihat warisan itu, ujar Damar kepada si pengemis Rin. Pengemis Rin terbatuk-batuk lalu berkata, aku sudah berusaha untuk menghentikanmu. Tetapi sepertinya kamu jauh lebih hebat daripadaku. Jadi aku tidak bisa menghentikanmu. Aku juga tidak bisa mengatakan apapun lagi kepadamu. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Tetapi semua itu pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu bukanlah hal yang baik untukmu. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah merenung selama beberapa saat dia kemudian berkata, baiklah, kalau begitu sekarang kita akan pergi ke gurun tandus. Apa? Dengan ekspresi wajah tercengang, pengemis Rin kemudian berkata, kamu bilang, aku dan kamu bersama-sama. Tidak masalah, jika kamu memang tidak bersedia ikut dengan kami. Tetapi, bisakah kamu menggambarkan peta untukku? Aku rasa tidak masalah jika aku pergi sendiri tanpa ditemani olehmu. Damar melontarkannya dengan perasaan sungkan. Pengemis Rin sempat merenung selama beberapa saat, lalu sambil menatap Damar dia berkata, kamu benar-benar berencana untuk pergi ke gurun tandus. Pemuda, aku ingatkan kamu, di dalam gurun tandus memang pasti ada warisan. Dengan begitu ada kemungkinan di dalamnya juga ada seni bela diri menjadi dewa. Dunia ini sangat tidak ramah dengan orang luar, jika kamu pergi mengamati warisan ataupun berbicara dengan orang yang sudah menguasai bela diri menjadi dewa. Semua hal ini jelas saja akan membuat pemahaman Damar menjadi lebih tinggi. Tidak apa-apa, aku siap menanggung apapun yang ada di jalanku nanti, ujar Damar sambil sedikit tersenyum. Ekspresi wajah pengemis Rin tampak berubah. Selain itu dia menatap Damar dari atas sampai ke bawah seraya berkata, menarik. Kalau begitu aku akan pergi menemanimu. Bersambung, 1814. Damar menatap pengemis Rin dengan tatapan penuh keterkejutan. Sesungguhnya sampai saat ini, dia benar-benar tidak memahami orang tua ini. Tetapi saat ini yang terpenting saat ini, dia merasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Selama dia berkonsentrasi dengan sepenuh jiwa, dia yakin kejadian di Underworld pasti tidak akan terulang kembali. Damar menganggukkan kepala seraya menjawab, baiklah. Tapi kamu harus bertanggung jawab untuk makanan dan minumanku selama di perjalanan, ujar pengemis Rin. Tidak masalah, jawab Damar sambil tersenyum. Mereka pasti akan menemukan beberapa binatang liar di dalam gurun tandus. Jadi ketika mereka keluar dari kota ini mereka sudah membawa beberapa bumbu untuk memanggang. Selain itu mereka juga pasti akan menemukan banyak sumber air di sepanjang perjalanan mereka. Ditambah lagi dengan perbekalan yang mereka bawa di dalam tas mereka. Jadi, makanan dan minuman sudah tidak lagi menjadi masalah untuk mereka. Damar menarik napasnya seraya berkata, kalau begitu sekarang belum terlambat. Aku akan membawamu pergi ke sana. Tapi kita harus berpisah untuk keluar dari sini. Setelah kalian berhasil keluar kalian berjalanlah ke arah timur. Aku akan menunggu kalian di sana. Damar menganggukkan kepalanya lalu menjawab, baiklah. Selesai berbicara, pengemis Rin kembali menepuk pantatnya, dan berjalan pergi dengan terhuyung-huyung. Apa kita benar-benar bisa mempercayai perkataannya? Aku selalu merasa jika orang itu bukanlah orang biasa, ujar Lilia. Tidak usah pedulikan dia orang seperti apa. Setidaknya, dia terlihat tidak memiliki masalah apapun dengan kita. Dia juga banyak menjawab pertanyaan kita. Tetapi, anehnya dia sudah mengamati kita sejak kita masuk ke kota ini. Damar merenung sejenak lalu kembali berkata, yang terpenting, sekarang kita harus berhati-hati. Aku harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Aku sejak tadi sudah sempat memilih tempat yang baik. Setelah kita berhasil menemukan piramida emas yang bagus dan aku juga berhasil menerobos seni bela diri. Setelah itu kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Oke, ujar Lilia sambil menganggukkan kepala. Kemudian sambil menatap ke arah gunung kekacauan, dia berkata, aku merasa bingung berada di tempat seperti ini. Jika perjalanan kita di sini sudah selesai, lalu bagaimana jika nanti seni bela dirimu tidak berhasil mendapatkan terobosan baru?
Apa kamu juga akan bertualang di Gunung Kekacauan? Tanya Lilia. Damar terdiam selama beberapa saat. Ketika dia sudah masuk ke dalam Origin Place dan berencana untuk keluar. Itu artinya dia harus berhasil menerobos batas seni bela diri atau dia harus bisa memahami Dragon Nine Changes secara penuh. Saat ini, dia dan Orpan saling berjuang dengan sepenuh tenaga. Galaksi Aviar sudah menunjukkan permusuhan. Untung saja, dia masih mendapatkan bantuan dari Galaxy Hero. Di sini, dalam perjalanannya menuju Origin Place, selain bertujuan untuk melakukan terobosan dalam seni bela dirinya, Damar juga ingin mencabut semua planet yang dikendalikan oleh Galaksi Aviar dan Big Jade. Bahkan kalau memang bisa, dia ingin sekali menghancurkan semua piramida yang mereka miliki. Ini adalah rencana yang telah disusun oleh Damar. Tunggu saja sampai dia keluar. Dia pasti akan bertempur dengan Orpan dan kelompoknya. Dalam pertempuran itu, dia akan menetapkan posisi bumi di alam semesta. Bumi akan menggantikan Big Jade dan menjadi salah satu dari 8 planet utama yang baru. Jadi, dia harus bisa melakukan terobosan terhadap seni bela dirinya. Jika dia sudah melakukan perjalanan ke beberapa tempat tetapi masih belum bisa melakukan terobosan, Gunung Kekacauan bisa menjadi pilihan agar dia bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Apakah Damar tidak akan memedulikan ramalan itu dan masuk ke dalam Gunung Kekacauan? Damar kemudian tersenyum dan menjawab, lihat nanti saja, mungkin saja ketika kita sudah masuk ke dalam gurun tandus, aku akan memahami semuanya. Lilia mengangguk seraya berkata, baiklah, aku percaya dengan pemahamanmu. Jika semuanya berjalan dengan lancar, aku berharap kali ini aku bisa mencapai tingkat Half God. Kemudian kita bisa mulai membentuk piramida dan mengadakan upacara menjadi dewa. Jika saat itu tiba, kita akhirnya bisa membangun piramida kita bersama-sama. Damar menatap wajah cantik Lilia. Dia tidak bisa menahan diri untuk menunduk dan mencium Lilia. Damar bisa merasakan Harera di belakangnya bergerak-gerak dan mulai terbatuk. Lalu dia berkata, ayo kita masuk ke dalam gurun tandus. Hal yang cukup mudah untuk bisa keluar dari gerbang kota. Ketika mereka tiba di gerbang kota lagi, Damar merasa cukup terkejut, karena para penjaga sama sekali tidak ingat dengan Damar dan juga Lilia. Jadi, mudah sekali untuk mereka bisa melewati para penjaga itu. Dari hal ini bisa dikatakan, jika si pengemis Rin tidak berbohong kepada mereka. Tidak lama kemudian setelah mereka berhasil keluar dari kota, tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang cukup menarik perhatian. Pengemis Rin, kamu mau pergi kemana? Orang yang sudah mengintip orang lain di kamar mandi harus diberi pelajaran. Pengemis Rin, berikan kepadaku buku yang tadi kamu gunakan untuk menipu anak-anak kecil itu. Aku ingin belajar ilmu bela diri untuk menghajarmu. Damar menoleh dan mendapati pengemis Rin sedang berjalan keluar sambil bersandar kepada sebatang kayu. Di wajahnya juga tampak ada beberapa luka baru. Sepertinya dia baru saja dipukuli oleh orang sebelum dia keluar dari kota. Sungguh hobi yang aneh, ujar Lilia sambil menghela napasnya. Hobinya memang sedikit aneh. Para pemabuk memang biasanya menyukai hidup dengan ceroboh. Tapi biasanya mereka tidak suka dipukuli. Sedangkan pengemis Rin, sungguh sangat berbeda. Ayo kita pergi duluan. Kita harus mencari tempat yang lebih jauh, agar nanti bisa bergabung dengannya, ujar Damar. Mereka berdua berjalan cukup jauh, sampai akhirnya mereka berhenti dan menunggu sebentar. Tidak berapa lama kemudian, mereka akhirnya melihat sosok pengemis Rin yang sedang berjalan menuju mereka sambil menyenandungkan sebuah lagu. Sudah ada, seru pengemis Rin ketika melihat Damar dan Lilia sedang menunggunya. Kemudian dia menghampiri mereka sambil tersenyum seraya berkata, ayo kita berjalan menuju gurun tandus. Kira-kira berapa lama perjalanan ini? Tanya Damar. Kalau dilihat dari kecepatan kalian berjalan, mungkin 3-4 hari. Kemudian dia berkata lagi, pokoknya, perjalanan ini cukup berbahaya. Dunia ini tidak damai seperti yang kalian pikirkan. Damar mengerutkan keningnya, kemudian berkata, baiklah, kalau begitu kamu yang memimpin perjalanan ini. Tidak terasa 2 hari telah berlalu. Perjalanan mereka berlalu dengan cukup tenang. Saat ini Damar dan rombongannya sudah berhasil menembus pedalaman gurun tandus. Gurun tandus benar-benar sebuah tempat yang lingkungannya terpencil dan tandus. Tempat ini hampir sama seperti bagian utara di bumi. Saat ini, di sebuah batu yang sangat besar, ada 4 orang yang sedang mengelilingi api. Damar tampak sedang sibuk di depan api. Pengemis Rin dan Harera menatap dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian,
suatu aroma tercium memenuhi udara di sekitar mereka. "Apa sudah bisa dimakan?" tanya pengemis Rin. "Jangan khawatir," ujar Damar sambil melirik pengemis Rin tanpa banyak berkata-kata. "Mereka sudah menghabiskan waktu sebanyak 2 hari untuk masuk ke pedalaman gurun tandus." "Apa besok kita sudah bisa tiba?" tanya Damar. "Besok? Kurang lebih begitu," jawab pengemis Rin sambil mengerutkan keningnya. Damar mengarahkan pandangannya ke kegelapan yang ada di kejauhan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja ada seorang pria muncul sambil mengenakan celana yang berasal dari kulit binatang. Dia membawa sebuah bungkusan besar di punggungnya. Orang yang muncul di pandangan mereka saat ini adalah orang yang berusia muda dan tidak tua. Cek, di tengah malam begini masih saja ada orang yang memanggang hewan liar di pedalaman gurun tandus seperti ini, ujar sosok asing itu sambil tersenyum dan berjalan. Ketika orang itu berjalan mendekatinya, Damar langsung tercengang seperti orang bodoh. Orang ini memiliki perawakan seperti orang-orang Big Jade. Orang ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi lebih dari 2 meter. Orang ini terlihat sangat kuat. Dengan bagian atas tubuhnya tampak telanjang dan dipenuhi dengan otot-otot yang kuat. Laki-laki ini tampak sangat menarik. Di punggungnya, ada sebilah pedang yang mungkin panjangnya sekitar 2 meter, sungguh terlihat ganas. Tetapi usianya sepertinya masih sekitar 2-30 tahun. Apa mungkin dia memang penduduk Big Jade yang bertanggung jawab di sini? Bersambung, 1815. Ketika pengemis Rin melihat orang itu, pupil matanya tampak mengecil, seakan dia mengenali sesuatu. Wajah Damar tampak sangat waspada. Damar bisa merasakan keliaran yang ada di dalam tubuh laki-laki ini, seakan tubuhnya memiliki daya ledak yang sangat kuat. Orang ini terlihat sudah sangat akrab dengan situasi seperti ini. Dia melemparkan bungkusan dan pedang ke sisinya. Kemudian dia meraba isi bungkusannya dan mengeluarkan sebuah batu. Lalu dia melemparkannya kepada Damar, seraya berkata, "Aku ingin benda itu. Batu itu ada di dunia kalian. Batu itu cukup untuk bisa membuat kalian memiliki umur yang panjang." Damar menatap ke arah pengemis Rin. Kemudian pengemis Rin berkata sambil menyipitkan matanya, "Cepat sekali, apa sudah waktunya bagi orang Paviliun Gersang untuk mulai menjelajahi dunia?" "Kamu tahu Paviliun Gersang?" tanya pria berotot itu sambil menyipitkan matanya. Setelah selesai berbicara, tatapannya langsung beralih ke arah tubuh Lilia. Sebuah ekspresi yang bisa sangat jelas terlihat dari tatapannya. Kemudian dia berkata, "Ya ampun, ternyata benar. Perempuan asing ini seorang roh air." Tidak lama kemudian dia kembali berkata kepada Lilia, "Hei perempuan asing, bagaimana kalau kamu ikut bersamaku saja?" Ketika mendengar kata-kata itu, aura membunuh langsung terlintas dengan jelas dari kedua mata Damar. Damar dan Lilia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang diucapkan pria berotot itu. Mereka sangat jengkel melihat perangai si pria berotot yang seakan-akan akrab dengan mereka. Saat ini, tiba-tiba saja pengemis Rin berkata, "Setelah keluar dari Paviliun Gersang dan berjalan ke sana dan kemari, kamu pasti merasa tidak terkalahkan." "Benar kan?" Pria kuat itu kembali tercengang, lalu dia berkata, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu bisa sangat mengerti tentang Paviliun Gersang?" Pengemis Rin tersenyum sambil terus menatapnya seraya berkata, "Anak muda, setelah keluar ke dunia luar, kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak kamu bisa kehilangan nyawamu sendiri." Laki-laki kuat itu tertegun selama beberapa saat, kemudian menatap ke arah Damar dan yang lainnya seraya berkata, "Hanya ada kalian kan? Buat apa aku takut?" Ekspresi penghinaan dapat terlihat jelas dari wajahnya. Pastinya, dia memiliki banyak alasan untuk ini. Origin Place adalah tempat yang terbentuk dari beberapa kendali kekuatan. Selain itu, dari apa yang telah dipelajari Damar selama beberapa hari terakhir, dia akhirnya mengerti bagaimana struktur dari dunia ini. Dunia ini tidak memiliki konsep yang pasti. Kekuatannya terbentuk dari kepercayaan yang mereka miliki. Jumlahnya kurang lebih ada ratusan. Di antaranya adalah Kaalut, yang merupakan salah satu tempat raksasa. Dan jumlah mereka juga tidak banyak. Selain tempat-tempat yang memiliki kekuatan yang rumit, masih ada lagi beberapa tempat yang keberadaannya terpisah dari dunia ini. Contohnya saja beberapa tempat yang memiliki warisan seni bela diri menjadi dewa yang pernah disebutkan oleh pengemis Rin sebelumnya. Contohnya saja Paviliun Gersang yang berada di pedalaman gurun tandus. Beberapa tempat ini sangatlah kuat karena warisan dari nenek moyang mereka.
Setiap 50 tahun mereka akan mengirim salah satu orang mereka atau murid mereka untuk keluar dan berjalan mengelilingi dunia. Murid mereka ini biasanya memiliki kekuatan setara dengan Half God. Setelah mereka keluar biasanya mereka akan menantang para ahli bela diri dari tempat lain. Mereka melakukannya untuk membangun posisi mereka yang berada terpisah dari dunia ini. Tetapi anehnya mereka tidak pernah menanyakan perihal dunia ini. Mereka hanya berjalan di dunia ini dengan status yang tidak terkalahkan dan juga tidak akan pernah kembali ke tempat mereka. Ini artinya mereka tidak akan pernah kembali ke tempat mereka berasal sampai mereka berhasil dikalahkan. Selain itu, mereka juga tidak akan menantang sosok orang paling tinggi, seperti pemimpin dari Kalut. Biasanya perjalanan mereka berakhir ketika orang-orang gunung kekacauan sudah turun dan mengalahkan mereka. Barulah setelah itu mereka mundur. Kekuatan-kekuatan ini tidak akan mempermasalahkan persoalan duniawi. Mereka berjalan mengelilingi dunia hanya untuk menunjukkan wajah mereka dan menentukan kedudukan mereka sendiri. Sejarah memang seperti itu, tetapi pastinya ada pengecualian, seperti ketika Liam muncul. Kemunculannya berhasil merusak keseimbangan yang sudah lama terjadi di dunia ini. Pengemis Rin menatap Damar. Dia bisa sedikit merasakannya, mungkin rasanya sama seperti tadi. Aku tidak salah bicarakan? Tanya orang dari paviliun gersang itu sambil terus tersenyum bangga. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kesombongan, lalu dia kembali berkata, kalian ini sungguh membuatku tertarik. Lalu dia menatap Lilia dan berkata, hari ini, perempuan ini harus ikut denganku. Siapapun di antara kalian yang berani menghentikanku, pasti akan mati. Pengemis Rin mengerutkan keningnya. Saat ini, Damar langsung menatap pengemis Rin dan bertanya, Tetua, jika aku membunuhnya, kira-kira apa konsekuensi yang akan terjadi? Pengemis Rin sempat merenung sejenak, lalu berkata, membunuhnya. Memang tidak ada pilihan lain. Aku juga memiliki dendam dengan orang paviliun gersang. Tetapi aku juga cukup akrab dengan orang paviliun gersang. Anak muda ini pasti tidak mengerti tentang masalah seperti ini. Jangan kamu bunuh dia, lebih baik kamu beri saja dia pelajaran. Kamu hajar saja dia sampai setengah cacat. Setelah mendengar percakapan kedua orang itu, si laki-laki paviliun gersang langsung tertawa dan juga marah. Dia tiba-tiba saja berdiri dan mengambil pedangnya yang sepanjang 2 meter hanya dengan satu tangannya. Kemudian dia tersenyum dingin seraya berkata kepada Damar, kalian ini sungguh sombong ya. Aku adalah orang dari paviliun gersang yang mengelilingi dunia ini. Aku sudah berada di tingkat Half God selama ratusan tahun. Selain itu aku juga mewarisi warisan dari paviliun gersang. Kalian sungguh sudah membuatku marah. Setelah dia selesai berbicara, aura aneh mulai muncul dari dalam tubuhnya. Karakteristik kematian, tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. Dia merasa cukup terkejut sekaligus bingung dengan apa yang disaksikannya saat ini. Bukan, ini disebut dengan jalur gersang. Ini adalah suatu bentuk bela diri. Dan ini adalah seni bela diri yang merupakan ciri khas dari paviliun gersang. Karena kalian sudah tahu, apa kalian tidak ingin berlutut dan mengakui kesalahan kalian? Lalu cepat bawa perempuan itu ke sini. Seru laki-laki itu ringan. Damar sama sekali tidak mengatakan apapun. Orang ini terlalu percaya diri dan juga sombong. Ternyata hanya anggota tubuhnya saja yang berkembang dengan baik. Sebaliknya otaknya sangatlah sederhana. Sejak awal dia datang sampai sekarang, Damar dan pengemis Rin terus bersikap tenang. Hal ini menandakan jika pengemis Rin dan Damar sudah mengerti bagaimana situasi mereka saat ini. Dan mereka sama sekali tidak merasa takut kepada orang itu. Dan orang itu sampai saat ini juga sama sekali tidak terlihat takut kepada mereka. Kalau kamu berbicara satu kata lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidupmu. Ujar Damar dengan nada dingin. Sungguh keras kepala, aku ini adalah perwakilan dari paviliun gersang. Akulah yang berjalan di dunia ini atas nama paviliun gersang. Aku memiliki kekuatan abadi. Hari ini, kalian akan menjadi orang-orang pertama yang mati di bawah pedangku setelah aku keluar dari paviliun gersang, ujar orang itu dengan santai sama sekali tidak merasa takut. Sekarang kalian ingatlah namaku, karena nantinya namaku akan bergema di seluruh tempat yang ada di dunia ini. Namaku Sakuil, ahli bela diri paviliun gersang, ujar orang itu sambil tersenyum bangga. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya tampak bergoyang. Dari tubuhnya tampak muncul aura yang berwarna kuning. Seluruh tanah mulai melayang dan berubah menjadi pasir serta kerikil dalam sekejap mata.
Ilmu bela diri mulai menyatu dengan tubuhnya. Tidak lama kemudian aura yang menakutkan mulai muncul di sekujur tubuhnya. Otak anak muda ini sepertinya tidak dia gunakan dengan baik, ujar pengemis Rin sambil menatap ke arah Damar dan tersenyum. Sebenarnya pengemis Rin juga memiliki rencananya sendiri. Sebelumnya ketika dia masih berada di kota bersama dengan Damar, sebenarnya dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Damar. Tetapi dia mengurungkan niatnya karena dia tahu Damar jauh lebih kuat daripada dirinya. Tetapi dia juga tidak bisa mengatakan secara spesifik kekuatan yang dimiliki oleh Damar. Yang jelas kekuatan tingkat Half God yang dimilikinya memiliki kesenjangan yang cukup besar dengan Damar. Pada dasarnya, pengemis Rin memiliki kesempatan untuk menghentikan konflik ini. Tetapi dia lebih memilih cara lain yaitu meminta Damar untuk menyelesaikannya dan dia hanya akan menjadi penonton saja. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Damar. Mati kalian, seru Sakuil, bersambung.